Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini di kediaman Ustaz Husain Alatas dalam acara Ulumul Quran. Kita akan mengambil tema pagi hari ini adalah harapan di tengah kegelapan hidup. Serasa ini penting untuk kita ketahui ini ya. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasil di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian Radio Komunis di Bondowoso, dan juga Radio Almas di Magelang. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa nanti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, kami persilakan Ustaz Atong, harapan di tengah kegelapan hidup. Kepada Ustaz Atong, Surasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Husain Alatas, Bapak Haji Krisna Neja, Kru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah dan udaranya yang cukup segar ya, setelah kemarin diguyur hujan semalaman, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa ayat kauniyah maupun ayat kitabiah, yaitu Al-Quranul Karim. Tema pagi ini tema yang sangat luar biasa, sangat penting, yaitu harapan di tengah kegelapan kehidupan. Kondisi dunia saat ini, ya, di belahan dunia terutama Indonesia khususnya, ya, berbagai macam musibah ya terus ya tidak ada hentinya ya. COVID-19 belum berakhir, kemudian muncul lagi varian yang baru ya. Itu merupakan satu sisi tanda tanya besar itu kenapa terjadi di Indonesia khususnya ya, di kota-kota besar terutama gitu. Nah, pada sisi lain, sisi ekonomi ya membuat masyarakat semakin bingung ya, semakin sulit gitu. Kemudian juga kalau kita telaah, kita teliti, termasuk generasi-generasi kita dengan belajar online itu banyak kurang baiknya. Karena itu bukan membuat anak-anak semakin pintar, semakin bodoh, bahkan justru tidak menggunakannya untuk sisi-sisi positifnya gitu, untuk main segala macam termasuk game ya gitu. Ini juga tentunya seharusnya ya kita pikirkan semua ya. Jadi generasi akan datang, kemudian generasi kita juga ya,
bagaimana agar kita mendapatkan ya, sebuah anugerah ya di tengah-tengah kegelapan kehidupan ya, yang carut marut ya, berbagai macam sisinya gitu. Nah, bagaimana solusi yang terbaik ya agar kita selamat? Karena kalau kita lihat, kalau kita telaah ya saat ini terutama umat Islamnya gitu ya. Kalau dari berbagai macam jurnal itu diberikan informasi sebagai sebuah telaah ya. 65% buta huruf Al-Quran, 20% terbata-bata, 10% lancar baca Quran. Nanti 99% tidak paham Quran. Tidak paham Quran tuh. Ini mungkin dari sini barangkali ya musibah-musibah terus ya berlarut-larut itu. Nah, bagaimana agar kita terutama ya para pendengar dan pemirsa Rosil TV ya, supaya kita tetap tercerahkan ya walaupun dalam kegelapan kehidupan ya. Memang mau tidak mau harus kembali kepada Al-Qur'an ya, kembali kepada Allah sebagaimana diplot bahwa kehidupan manusia itu tanpa kitab suci Al-Qur'an di dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapisnya. Nah, mungkin akan lebih luas ya dibahas oleh guru kita ya, supaya ada sedikit pencerahan, sebuah harapan walaupun hidup dalam kegelapan ya, tetap kita mendapatkan cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menempuh hidup ini di dunia bahagia ya, tetap bahagia, tetap sukses, dan kelak ketika kita menghadap Allah ya mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, surga dan keridhaan. Mungkin itu ya yang perlu kita camkan. Maka kita simak ya pelajaran yang sangat berharga ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah, hadirin hadirat, pemirsa, pendengar radio TV Silaturahim, itu pula Ustadz Otong Surasman yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, seluruh kru, itu pula seluruh keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah. Mereka-mereka yang setia mendengarkan, itu pula mereka yang mengorbankan harta mereka untuk mendukung perjuangan kita. Mereka juga yang berdoa untuk kelangsungan perjuangan ini dan kemurniannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya, dan mengukuhkan hidayah dan petunjuknya dalam hati mereka dan kita semua. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kegelapan datang bukan dikendalikan oleh seseorang. Ketika malam datang, ini merupakan sunnatullah. Sebenarnya merupakan rahmat daripadanya. Kedatangan malam bukan merupakan kutukan, bukan merupakan petaka, bukan juga merupakan bencana. Tapi datangnya malam menggantikan siang untuk memberikan kepada manusia saat-saat beristirahat. Apabila mereka berada di malam hari, tapi jiwa mereka diterangi dengan harapan. Harapan yang tumbuh, berkembang, karena hati selalu mengingat Allah, berpegang dan bersandar kepadanya. Kegelapan yang datang tersebut tidak akan menimbulkan ketakutan, tidak akan menimbulkan kesedihan, kehilangan, tapi justru apa? Menjadi bala bantuan bagi mereka untuk beristirahat, tenang, menenteramkan hati mereka. Di saat mereka lelap tidur,
Di tengah-tengah kegelapan Allah yang menaungi mereka sebagaimana Allah yang menaungi mereka di waktu siang. Ketika datang pagi hari, mereka setelah beristirahat dengan cukup dalam suasana yang gelap, memberikan ketenangan, keteduhan, mereka memiliki semangat dan gairah yang baru. Begitu pula cobaan dalam hidup. Kalau kita umpamakan cobaan, ujian bagikan kegelapan. Sehabis gelap, sebagaimana Ibu Kartini menulis, terbitlah terang. Kalau seorang mencicipi merasakan indahnya cahaya sehabis gelap, berbeda dengan seorang yang sepanjang waktu dalam cahaya, dia akan beranggapan bahwa cahaya itu kutukan buat dirinya. Kalau seandainya Allah membuat kehidupan kita seluruhnya siang, gimana perasaan kita? Siapa yang akan memberikan malam hari yang memberikan keteduhan, ketenangan buat kita semua? Manusia tidak akan mampu bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Sebagai contoh, ikan-ikan di akuarium, begitu datang matahari, datang malam hari, dimatikan lampunya supaya dia istirahat. Karena kalau suasana terang, ikan tersebut masih akan apa? Beraktivitas. Oleh karena itu di sungai maupun di lautan, begitu datang malam hari, ikan semua menuju ke bawah beristirahat. Siang hari mereka beraktivitas. Saksikan daun-daun malam hari dalam keadaan tidur. Begitu siang hari kembali daun tersebut apa? Ceria. Betul enggak? Burung-burung yang tidak terdengar suaranya di malam hari. Begitu pula ayam, begitu apa? Begitu pagi hari, bahkan masuk pagi hari suara ayam terdengar dengan indah. Tapi seandainya ayam, burung, ikan, sepanjang waktu dibiarkan di suasana yang terang benderang, berapa lama mereka akan bertahan? Pertama mereka akan stres, kemudian mereka akan binasa. Begitu juga manusia kalau hidup ini laju berjalan dalam apa? Kemudahan, kelapangan, kesenangan. Apa yang mereka inginkan semua dipenuhi, niscaya mereka akan merasakan kehidupan dunia ini apa? Penjara. Mereka tidak akan lagi menikmati makanan yang baik. Tidak akan lagi menikmati saat tidur mereka karena mereka merasa semuanya telah mereka rasakan. Betul enggak? Tapi begitu Allah menggilir siang dan malam silih berganti, senang dan susah, lapang dan sempit, sehat dan sakit, manusia menghargai arti kesehatan, arti nikmat, kelapangan, luang. Jadi bagi orang-orang yang lupa ingkar, datangnya cobaan ujian peringatan buat dia. Bagi orang-orang yang beriman bertakwa, datangnya cobaan, datangnya kegelapan, membuat mereka merasakan indahnya saat-saat mereka menghadapi nikmat. Kemudian indahnya bersabar di saat menghadapi cobaan. Hingga Nabi berpuasa satu hari, berbuka satu hari, sebagaimana Nabi Allah Daud, agar satu hari dia menikmati suasana syukur. Satu hari dia menikmati suasana bersabar. Ini pendidikan yang amat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasakan kalau setiap hari saya berbuka, mulai badan sakit, mulai juga kita merasakan panas di dada, kembung, sebentar-sebentar kita pusing, sebentar-sebentar kita diurut. Karena apa? Karena kelebihan apa? Makanan yang kita serap sedangkan kita tidak melakukan aktivitas yang apa? Yang memanfaatkan suplemen tersebut mengakibatkan terjadi penumpukan, baik itu lemak, gula, dan lain-lainnya. Akhirnya mengakibatkan tubuh merasakan deritanya. Tapi selama bulan Ramadan kita berpuasa, kita merasakan betul-betul tubuh kita dibersihkan dari kelebihan-kelebihan, kelebihan-kelebihan yang terdapat pada tubuh kita, bahkan racun juga yang menyatu dari berbagai macam pengaruh, baik itu pewarna, pengawet, bahan-bahan kimia yang menyatu di tubuh kita dan tidak kita buang. Begitu datang puasa, Allah bersihkan dari tubuh kita. Oleh karena itu setelah bulan Ramadan, jangan kita berhenti puasa. Mau Senin Kemis, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, atau puasa 1 hari. Berbuka 1 hari, di sana kita akan menikmati indahnya nikmat Allah. Pada saat kita berbuka, kita merasakan subhanallah,
Makanan yang biasanya tidak kita suka menjadi nikmat. Nikmati. Betul nggak? Iya. Kopi yang kita minum terasa nikmat luar biasa. Begitu kita mencicipi makan hidangan yang biasanya kita merasa tidak bergairah, lihat tempe enak, lihat tahu menarik, betul enggak? Lihat sayur asam, subhanallah. Seolah-olah baru pertama kali kita menikmati sayur asam. Itulah kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa setelah dia bersabar. Begitu juga kehadiran COVID di tengah-tengah kita sebetulnya rahmat dari Allah. Di samping dia merupakan peringatan, ya, peringatan bagi orang yang lupa, juga rahmat dari Allah. Orang yang beriman selagi dia hidup istiqamah, kenikmatan tidak akan membuat dirinya lupa, cobaan juga tidak akan membuat dirinya ingkar, tidak akan membuat dirinya berpaling dari Allah, tapi dua-duanya malah mengikat dirinya semakin dekat dengan Allah. Waktu menerima nikmat dia bersyukur, waktu dicoba dia berlari ke sisi Allah. Fafirru ilallahi inni lakum nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Karena di saat kita menghadapi kegelapan dan cobaan hidup ini, hanya Allah tempat kita berlari dan berlindung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sayang banyak yang membaca ayat-ayat Al-Fatihah ini dibaca tanpa diresapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan menjadi benteng perlindungan bagi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harapan bagi kita di tengah-tengah cobaan yang menerpa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Oleh karena itu, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan. Menarik sekali keadaan orang yang beriman. Ketika dia dicoba bersyukur, syukurnya membuat nikmat bertambah. Itu akan membawa kebaikan buat dirinya, dunia maupun akhirat. Ketika dia dicoba dengan kesusahan, dia bersabar, kesabarannya membawa kebaikan baginya. Akan menerima ganjaran tanpa hisab, belum lagi ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang penting, hidup dalam keadaan istiqamah, mati dalam keadaan husnul khatimah, ini merupakan bekal keselamatan bagi kita. Oleh karena itu Allah tidak membiarkan kita hidup dalam apa? Dalam suasana yang mencekam dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, bagikan nur. Dengan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya, bagikan air bagi orang yang dahaga di tengah-tengah panas teriknya padang pasir. Begitu juga bagi orang yang bergelisah, membawa ketenangan bagi orang yang sakit menjadi penyembuh buat dirinya. Kalau kita membaca firman Allah dalam surat An-Nur ayat 34, Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Agar menjadi bekal pelajaran bagi orang yang beriman. Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penjelasan, penerangan agar kalian tidak bingung, agar tidak tersesat, agar kalian tidak terombang-ambing di tengah-tengah gelombang kebingungan, masuk dalam pusaran hidup ini. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Perumpamaan dari umat-umat sebelum berkalian. Kenapa mereka bangkit, kenapa mereka jatuh, apa sebab kejatuhan mereka, apa syarat kebangkitan, dari pelajaran terdahulu yang berulang-ulang dari umat ke umat, dari generasi ke generasi, dari para nabi dengan umat mereka, kita belajar. Bukan belajar dari media, dari website, ya, dari WA, kita belajar hanya dari apa? Dari apa yang diupload atau yang di-broadcast oleh teman-teman kita. Jadi semuanya belum tentu benar. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan petuah, bimbingan bagi orang yang bertakwa, jalan keluar bagi mereka. Lalu Allah ingin memberikan gambaran bagi kitabnya, ayat-ayatnya ini, supaya apa? Supaya kita memahami dengan benar. Allah menggambarkan, ya, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan buah yang dirasakan. Ayat berikutnya sebetulnya gambaran dari Al-Qur'an dan harapan yang Allah berikan. Allah nurus samawati wal ardh. Allah yang menjadi nur yang menerangi langit dan bumi. Maksudnya bukan Allah itu cahaya. Cahaya makhluk Allah. Tapi sebagai perumpamaan Allah yang menerangi langit dan bumi, seluruh makhluk
diterangi dan dibimbing oleh Allah. Coba lihat, ketika sperma masuk ke dalam rahim, siapa yang membimbing dirinya untuk mendekat ke telur dan masuk ke dalam? Ini jutaan sperma. Telur mengirimkan signal negatif, sperma datang berburu. Ketika satu masuk ke dalam telur, subhanallah, telur yang tadi yang mengirimkan signal negatif berubah menjadi signal positif. Selesai, tidak menerima tamu lagi. Terjadi pembuahan, kemudian mulai lahirlah zigot dari hasil pembuahan tersebut. Mulai dia membelah dirinya, merajut organ-organ tubuh, syaraf, otot, tulang di tengah kegelapan. Siapa yang membimbing? Kemudian siapa yang menunjukkan jalannya keluar dari rahim ibunya? Berjuang dengan susah payah. Betul enggak? Ibunya berjuang, anak pun berjuang. Siapa yang menuntun, membimbing? Siapa yang memperkenalkan pada puting ibunya? Coba lihat. Ini bahagian atau manifestasi dari hidayah Allah. Begitu juga di alam manusia yang begitu luas, alam hewannya, alam serangganya, reptilnya. Betul enggak? Ini bukan hanya terbatas pada manusia. Kemudian satwa di lautan, unggas-unggas, hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan. Saya saksikan sebuah pohon, di atasnya ada atap. Ternyata begitu sampai mendekati atap, si pohon belok. Kemudian melengkung mencari matahari ke atas. Ternyata dia tidak seolah-olah pohon tersebut memiliki mata. Siapa yang mengatur? Kalau aturan manusia banyak celah, cacat di sana sini karena pengetahuannya terbatas. Beda dengan pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, bahkan tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu yang lalu, yang kini akan datang, semua diketahui. Sedangkan Indonesia yang diserahkan kepada kita, hanya wilayah kecil dari bumi, banyak salah aturan, salah kaprah, perilaku yang menyimpang. Membawa penderitaan bukan hanya bagi mereka, tapi bagi bangsa dan negara seluruhnya. Itulah bedanya apa yang datang dari Allah dan apa yang bersumber dari hawa nafsu. Jadi Allah nur as-samawati wal ardh, seluruh yang terdapat di langit dan di bumi diterangi oleh cahaya petunjuk. Lalu Allah ingin memberikan perumpamaan bagi orang Arab pada saat itu agar jelas. Karena mereka akrab dengan alam. Kalau kita sekarang akrab dengan gadget, dengan game, betul nggak? Ya, akrab dengan tempat-tempat hiburan. Mathalu nurihi, perumpamaan dari cahayanya. Kamishkatin, seperti sebuah dinding, sebuah lubang pada dinding atau lubang di atap, doorlet. Lubang, fiha misbah, ada pelita. Al-misbah fi zujajah. Pelitanya dibungkus dalam sebuah cermin kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Cerminnya bagaikan bintang kejora yang terang benderang. Tempat yang kecil terdapat pelita dibungkus oleh kaca yang terang benderang laksana bintang kejora. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Sedangkan minyak sebagai bahan bakar pelita diambil dari buah zaitun yang terdapat di atas puncak yang tinggi. Hingga waktu matahari terbit dia mendapatkan cahayanya, waktu terbenam juga sampai hilang tetap dia mendapatkan cahayanya. Tidak berada di timur itu pohon, tidak berada di barat, tapi di mana matahari melintas dia mendapatkan cahayanya. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Sampai-sampai minyaknya dari jernihnya bercahaya walaupun belum tersentuh oleh api. Nah, dari gambaran kesatuan ini, tempat yang kecil. Kalau tempat yang besar kan menyebar cahayanya. Tempat yang kecil dibungkus pelitanya oleh apa? Terdapat pelita dibungkus oleh kaca bagaikan bintang kejora. Kemudian minyak yang menjadi bahan bakarnya bercahaya sebelum tersentuh api. Begitu terkena api, lahirlah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tidak menyisakan kegelapan sedikit pun. Nurun ala nur. Setelah itu Allah memberikan yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan petunjuk dengan nurnya tadi, itu Al-Quran, siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia
Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau jiwa kita bagaikan sebuah miskah, lubang di dinding. Terdapat pelita cahaya Allah. Dibungkus oleh bintang kejora dengan bahan bakar yang begitu jernih. Kira-kira bagaimana kondisi jiwa kita? Nurun ala nur. Dan ini hanya bisa kita dapatkan dari Allah. Kegelapan tidak akan sama sekali menyelimuti jiwa kita walaupun suasana gelap gulita. Kenapa? Cahaya dan pelita Allah laksana bintang kejora yang terang benderang dalam kalbu kita. Allah tidak mengatakan dia, tapi mengatakan nur. Apa bedanya? Beda antara dia sama nur. Wa ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Allah jadikan matahari sebagai dia, bulan sebagai nur. Kalau dia itu di samping memberikan penerangan, membawa rasa panas. Kalau nur terang benderang tapi dengan sejuk. Jadi kalau dia memberikan rasa panas, kalau nur tidak terang, ya, tapi memberikan kesejukan. Oleh karena itu bulan dikatakan nur, kenapa? Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Yang terkena panas bulan, sedangkan yang dipantulkan cahaya dengan kesejukan. Yahdillahu nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini gambaran orang yang beriman, yang hatinya ya betul-betul berlabuh di sisi Allah, berpegang kepadanya, harapan dan takutnya hanya pada Allah. Kira-kira bisa nggak dibuat takut oleh COVID? Tidak. Dia tahu COVID itu hamba Allah, tidak akan bekerja dengan sendirinya, tapi bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an. Bagaimana saya takut dari ancaman apa-apa yang kalian persekutukan kecuali kalau Tuhanku kehendaki. COVID makhluk Allah. Seharusnya kita lebih takut pada Allah daripada COVID. Cuma sebahagian orang beranggapan hukum sebab dan akibat ini pasti. Pasti seolah-olah hukum ini ya, tidak akan sama sekali berubah, dipengaruhi oleh kehendak Allah. Ini salah fatal. Kalau Allah kembalikan hidup kita ikat dengan hukum sebab dan akibat secara pasti, tidak akan ada yang selamat dari kita. Coba lihat, api ya, merupakan sebab ya, terbakarnya sesuatu dan panasnya. Jadi ada api, ada panas dan membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, terbakar nggak? Nggak terbakar. Ya. Padahal kayu terbakar, tapi Ibrahim terbakar, selamat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah melakukan intervensi, memerintahkan api khusus untuk Ibrahim, membawa kesejukan dan tidak membakar. Tapi kayu terbakar, orang merasakan rasa panas, ini yang membuat takut raja yang berkuasa pada saat itu yang bernama Namrud. Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan, ditelan oleh ikan. Kalau sebab berlaku tanpa intervensi Allah, Yunus meninggal dunia. Oleh karena itu, seperti yang Abu Hamid Al-Ghazali katakan bahwa al-alaqah baina sababi wal musabbab alaqatun takhda'u li masyiatillah. Hukum sebab dan akibat tunduk pada kehendak Allah. Allah bisa melakukan intervensi karena Allah yang menentukan hukum ini. Jadi kalau kita terjepit, kita menghadapi ancaman, jangan kita gugup, jangan kita bergelisah, lari kepada Allah. Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Kita diperintahkan untuk berlindung dari azab dan murkanya. Diperintahkan berlindung kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya. Sampai Allah turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Supaya kita tahu di mana kita berlindung. Bukan datang ke paranormal, bukan datang ke dukun, bukan datang ke kuburan, ya. Bukan kita datang kepada makhluk-makhluk yang kita anggap berkuasa, datang pada Allah. Kalau kita pergi kepada Allah, keluar duit nggak? Nggak keluar uang. Betul nggak? Malah kita dapat dari Allah. Karena selain Allah butuh. Tukang ramal, kita mesti datang bayar. Paranormal juga begitu. Artinya apa? Kalau memang dia kaya, maha kuasa, kenapa harus terima duit dari pasiennya? Betul nggak? Tapi kalau Allah, dialah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sampai Allah bilang,
Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Panggil ya Allah, panggil ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalian mau apa saja, Allah punya nama-nama yang begitu indah. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahim. Kan indah sekali. Iya. Dengarkan Asmaul Husna yang dilantunkan oleh Benami atau Khalid Balghuzi. Benami atau Khalid Balghuzi. Kita akan nikmati berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Langsung pintu rahmat terbuka, cahaya juga menerangi kegelapan jiwa kita. Resapi dan hayati. Tapi ingat, harus diiringi dengan pengetahuan bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa. Jadi ancaman COVID yang menakutkan tidak akan menakutkan dan mengancam orang-orang yang beriman. Dia berjaga-jaga, ya, tidak melanggar proses dan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, ya. Kemudian juga berhati-hati dari orang-orang yang terkena, menjaga jarak, ya. Tapi tidak menghalangi dia untuk berbuat kebaikan dan melakukan aktivitas. Dia perlu membantu orang-orang yang sakit, tapi dengan tetap menjaga apa? Menjaga protokol kesehatan sambil mohon perlindungan pada Allah. Dia tidak lagi akan merasakan permusuhan dengan COVID, malah COVID akan bersahabat dengan dirinya. Asal kita bersahabat dengan Allah. Kita dekat, merapat ke sisi Allah, maka tidak akan ada bahaya tanpa izin Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak akan ada sesuatu yang membahayakan, baik di langit maupun di bumi. Tapi kalau hati kita bertentangan dengan Allah, baca doa ini yang nggak ada gunanya. Hati dulu harus betul-betul apa? Merapat ke sisi Allah, yakin kepada Allah. Begitu kita berdoa, bala bantuan akan datang pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Antum bayangkan betapa beruntungnya kita dibuka pintu komunikasi langsung dengan Allah. Saya ingat berapa orang kalau ketemu pejabat, apalagi di kalangan militer TNI, begitu ketemu langsung minta alamat itu, minta kartu namanya. Dia berusaha mendekat, mengenalkan diri supaya kalau dia punya kebutuhan dia bisa telepon. Pak, saya ada masalah nih Pak. Dia merasa aman dengan pejabat, tapi terhadap Allah dia ragu. Kenapa kita bingung? Begitu kartu namanya hilang, kita kalang kabut. Tapi kalau Allah nggak pakai kartu nama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiap saat tanpa mengeluarkan biaya. Coba minta bantuan sama pejabat, mau polisi, mau TNI, anggota DPR. Kalau nggak ada imbalannya, sekali kita minta dia senyum, 2 kali tidak diangkat telepon kita, 3 kali kamu nggak tahu diri. Tapi kalau Allah, semakin kita banyak datang meminta pada Allah, semakin Allah mencintai, menghargai kita. Ud'uni astajib lakum. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, panggil Allah melalui nama-namanya. Jangan panggil paranormal, jangan panggil juga orang-orang yang dikubur. Mereka lagi berharap rahmat doa dari kita. Ucapkan salam, doakan mereka, tapi jangan minta pada mereka. Mohon pada Allah. Herannya, karena dengan mudah Allah buka pintu komunikasi, orang nggak menghargai. Orang tidak menghargai. Betul nggak? Tapi kalau mau ketemu Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota susah. Pakai apa? Pakai hubungan chat. Bisa nggak hubungkan saya dengan Pak Wali Kota? Pak Wali Kota hari ini lagi sibuk, besok sibuk, sudah ada jadwal sekian lama. Tunggu sekian. Begitu dikasih uang, besok ketemu. Perantara bilang besok ketemu. Besok ketemu. Iya. Jadi kalau kita lihat cara-cara seperti ini, kita fahamlah tanpa kita tanpa kita jelaskan dan kita terangkan. Tapi kalau dengan Allah di daratan, di lautan, dimanapun kita berada, apa saja yang kita butuhkan, ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kan enak sekali hari sekali. Tapi sayang, kita ini di samping tidak tahu diri. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan kita berjalan menuju ke mana? Menuju apa yang dibimbing oleh syaitan. Akhirnya mencelakakan kita. Bukan karena Allah zalim. Masa Allah memaksa? Allah berikan hidayah, petunjuk, kabar gembira. Tidak dihargai, dia menuju syaitan, Allah tidak akan menghalangi. Tapi Allah masih berikan peringatan-peringatan agar dia sadar.
tapi tetap juga tidak sadar. Akhirnya karena peringatan datang dari Allah, pertama ringan, sekarang datang lebih berat lagi. Umat atau bangsa kita yang tadinya penuh kesatuan sekarang mulai retak, terpisah-pisah. Sampai dalam rumah suami istri. Banyak kasus perceraian mulai muncul, keributan yang tadinya suami sibuk di luar, istri sibuk di rumah, saling merindukan. Begitu mereka sering berkumpul di rumah, mulai muncul cekcok, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Akhirnya, wal'iyadzubillah, mulai terjadi perceraian, perpisahan di sana sini. Begitu juga kita jumpai karena orang kebanyakan tinggal di rumah, yang belajar online, yang bekerja juga online-nya. Akhirnya produktivitas berkurang, imbalan yang mereka terima juga berkurang. Belum lagi perdagangan online yang membuat toko-toko sepi, pramuniaga juga kembali ke rumah-rumah mereka di kampung, kontrakan-kontrakan juga kosong, ekonomi juga tidak menggeliat, mengakibatkan akhirnya kesulitan ini membuat orang dengan mudah terombang-ambing dalam kebingungan. Oleh karena itu, menghadapi COVID, menghadapi bencana apapun, jangan pernah seorang menghadapinya dengan kegelisahan dan rasa putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Yang melampaui batas, bergelimangan dosa, lupa kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lalu Allah gambarkan mereka-mereka ini yang hidup diterangi oleh Allah. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditegakkan dan ditinggikan. Dalam rumah tersebut nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Orang mensucikan dan mengagungkan Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka bertasbih di waktu pagi, di waktu sore, malamnya juga mereka bertasbih. Mereka tidak dibuat lupa, lengah. Ya. Tidak dibuat lupa dan lengah oleh apa? Oleh jual beli dan perdagangan untuk mengingat Allah. Bahkan di saat mereka berdagang, di saat mereka menjual dan membeli, hati mereka akan selalu ingat Allah. Hingga sikap mereka lurus. Mereka ingat agar tidak menyimpang dan berkhianat. Mereka juga ingat kewajiban yang Allah wajibkan dengan harta yang Allah berikan kepadanya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka tidak dibuat lupa oleh perdagangan dan jual. Dan saat-saat menjual. Dalam berdagang yang paling nikmat itu saat beli, saat jual. Saat apa? Saat kita membeli, apa saat kita menjual? Yang paling nikmat pada saat datang pembeli. Mau beli barang-barang kita, itu lebih nikmat. Tapi kalau mau beli barang, belum ada pembayaran, kita hutang. Pulang dengan beban di kepala kita. Betul enggak? Jadi Allah sebutkan walaupun jual beli merupakan bahagian dari perdagangan, jual nih, tapi Allah sebutkan secara khusus. Mereka tidak dibuat lupa oleh perdagangan maupun saat-saat menjual untuk mengingat Allah. Begitu pula untuk mendirikan salat dan mengeluarkan zakat mereka. Mereka tetap ingat kewajiban mereka. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Kemudian yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-absar. Hati mereka dalam keadaan khawatir, takut menghadapi satu hari di saat pandangan mata manusia dalam keadaan gunjang. Orang kalau khawatir terhadap hari akhir, hati-hati enggak? Tapi kalau dia lengah, berlenggang, kenikmatan, euforia, tertawa-tawa, yang punya jabatan juga nggak merasa diri sedang diperhatikan Allah, dan menghadapi pertanggungjawaban di hari akhir, mereka akan berbuat semau-maunya. Betul enggak? Setelah itu, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik atas amal-amal yang mereka lakukan. Bahkan Allah tambahkan lagi dari karunia-Nya. Di luar balasan, tambah lagi karunia Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki bagi hamba-hambanya yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa hitungan. Yang banting tulang kerja siang malam dapatnya sedikit,
Ada sebagai orang kerjanya biasa tapi rezekinya melimpah. Kenapa? Karena hatinya betul-betul bergantung bersandar pada Allah. Yang ini bergantung pada usahanya siang malam. Stres dihadapin sendiri, betul nggak? Lagi untung lupa diri, tapi kalau yang bersama Allah pada saat dia nikmat, alhamdulillah dia berbagi. Pada saat susah, dia bersabar menantikan kemudahan dari Allah. Bukan baru pertama kali kita susah. Tapi lawan dari mereka yang tidak diterangi oleh cahaya Allah, walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang ingkar dan kafir, a'maluhum kasarabim biqiyah. Amal mereka mirip dengan apa? Mirip dengan keadaan. Ya. Fata morgana, bayang-bayang fata morgana yang terdapat di tanah yang luas. Contohnya di padang pasir atau kita lagi jalan di jalan raya. Waktu kita memandang ke tempat yang jauh pada saat matahari, kita lihat riak-riak air. Nah ini seorang yang berjalan di padang pasir, di tempat yang luas, dalam keadaan haus, melihat riak-riak air. Padahal bukan air, tapi bayang-bayang fata morgana. Seperti kita melihat air, riak-riaknya di jalan aspal kan pada saat panas matahari dari jauh. Yahsabuhu dham'anu ma. Dia beranggapan, orang yang haus beranggapan itu air. Mereka lari bersusah payah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu sampai dia enggak dapatkan apa-apa. Dia sudah menghabiskan tenaganya. Dia berada dalam suasana yang dahaga dan haus, harapannya pupus. Dia tidak menjumpai air yang merupakan harapan wa wajadallaha indah. Ternyata dia jumpai Allah di tempat tersebut. Artinya apa? Saat ajalnya telah datang. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah. Semua amalnya yang dilakukan Allah lunasi pada saat itu balasannya. Kalau dia berbuat kebaikan beriman, dia akan tenang. Tapi kalau tidak, dia mengejar dunia. Begitu sampai di tujuan dia beranggapan dirinya akan bahagia, tidak bahagia. Ternyata hanya merupakan kebahagiaan semu. Memulai lagi kalau saya punya target ini berhasil, saya akan kumpulkan uang sekian, saya akan tenang, mau istirahat. Dia kejar lagi, ternyata hanya kebahagiaan semu. Gak ada kebahagiaan yang sebenarnya. Karena kebahagiaan bukan dari harta. Kebahagiaan di sini dan hanya Allah yang akan menuangkan rasa bahagia di hati manusia. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menuangkan sakinah di hati orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, harta dapat, kekuasaan dapat, sakinah tidak akan ada. Wajadallaha indahu fawafahu hisab. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Kenapa? Karena dunia kan sebentar. Satu hari di akhirat sama 1000 tahun dalam hitungan kita. Kalau orang hidup 100 tahun, katakan bebas dari kesedihan, cuma 1/10 hari akhirat. Hari akhirat tiada akhir, kehidupan dunia hanya sekejap. Menyesal apa tidak? Sangat-sangat Maha cepat hisab Allah. Nah berikutnya, ini gambaran lawan dari gambaran tadi Allahu nurus samawati wal ardh. Gambaran dari orang kafir ini yang lupa jauh dari Allah, termasuk orang Islam yang hatinya tidak terisi dengan Allah. Au kadhulumatin fi bahrin lujji. Gambaran dari jiwa orang ini bagikan kegelapan di tengah-tengah samudra yang dalam. Yaghshahu maujun, karena samudra di atasnya gelombang. Jadi au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun min fawqihi sahab. Di samudra yang dalam kan gelap gulita. Di atasnya gelombang ya yang berlapis-lapis. Min fawqihi sahab, ada lagi awan yang menghalangi sinar matahari. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jangankan tangan orang, dia mau lihat tangannya, dia tidak bisa melihat tangannya. Yang dekat tangannya dia tidak mampu untuk melihat. Saking gelapnya. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang kalau enggak diberikan cahaya, penerangan oleh Allah, dia tidak akan sama sekali mendapatkan cahaya. Mau lari ke sana, lari kemari, melalui uang, kedudukan, jabatan, bukan penerangan, tapi nar api. Kelihatannya cahaya. Yang memberi bukan nur, tapi yang didapatkan nar. Kelihatan seperti nur, padahal yang didapatkanlah nar yang membakar dan panas. Membuat nafsunya bergelora, bergolak, tidak ada ketenangan dalam jiwanya sama sekali. Nah, dari dua gambaran ini, satu yang diterangi dengan nur Allah, yang hatinya merabatkan hidupnya sepenuhnya pada Allah, hingga dalam kenikmatan dia tidak lupa, dalam cobaan dia tidak berduka dan bersedih. Ini merupakan gambaran orang yang beriman, berbeda dengan orang kafir yang mengejar tujuannya, setiap tiba di tujuan, dia hanya mendapatkan kekosongan. Kemudian jiwanya gelap gulita. Orang kalau dalam lautan,
dalam lautan. Nggak usah lautan dah. Kalau Ustadz Otong, Neza atau Mas Krisna berenang nyelam aja semeter 2 meter. Dia merasa kupingnya tertekan nggak? Mau nyelam aja berat. Oleh karena itu penyelam menggunakan besi untuk membantu diri menyelam. Semakin dalam dia menyelam, semakin berat tekanan airnya. Jadi di samping kegelapan yang mencekam, belum lagi tekanan yang menekan dirinya. Bukan tubuh yang ditekan, jiwanya. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yarshahu maujum min fawqihi sahab. Bukan hanya tertekan jiwanya, bahkan nafasnya pun sesak. Nah, bagaimana kehidupan seperti ini? Nah, banyak kita jumpai orang yang hidup seperti ini. Walaupun kaya raya berkedudukan, tak ubahnya bagikan orang yang tenggelam di samudera yang amat dalam. Sudah dalam keadaan gelap, menyesakkan, mencekam, menakutkan. Fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi? Jalan satu-satunya, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu. Kembali pada Allah, berserah dirilah kalian kepadanya sebelum kedatangan azab. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak akan sama sekali menjumpai penolong yang menolong kalian. Ini merupakan apa? Ini merupakan keterangan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak meragukan sedikit pun. Oleh karena itu bagi orang-orang yang menghadapi cobaan, panggil Allah. Apalagi di tengah-tengah malam yang hening, sujud, menangis, panggil Allah melalui nama-namanya, kalian akan menemukan jalan keluar, cahaya yang menerangi kalian, dan tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi bukan berat dan ringannya cobaan ditentukan apa? Ketenangan seseorang, tapi tergantung jiwanya. Walaupun menghadapi cobaan yang besar seperti yang dialami Nabi kita selama 23 tahun, dialami Nabi Nuh, hati mereka tetap tegar karena hati mereka hanya bersandar kepada Allah. Di saat sakit, aku memanggil dan berlindung kepada Allah. Di saat sehat, aku bersyukur. Di saat dicoba, aku menerima dengan penuh kesabaran. Seperti orang yang puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Itulah kehidupan. Tapi kalau orang beranggapan selamanya dia akan hidup dalam keluasan hingga tidak bersiap-siap menghadapi cobaan, ini orang yang mengalami kejutan. Seperti orang tidur dikagetkan bangun, bagaimana kira-kira? Saat gelap, hendaknya jangan putus hati kita dari harapan. Di saat terang, jangan lupa bahwasanya kehidupan akan terus berputar silih berganti siang dan malam. Kalau kita selalu bersama Allah, malam tidak akan menakutkan, siang tidak akan melupakan. Hidup dalam keadaan istiqamah. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, termasuk saya, Ustadz Otong, Neza, Mas Krisna, keluarga besar Rasul. Semoga dalam ampunan Allah dan petunjuknya tidak menjadi orang-orang yang diperdayakan syaitan mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Otong. Demikian tadi Iwan dan Awad ulun meluruskan dengan tema harapan di tengah kegelapan hidup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menjadi pegangan bagi kita semuanya. Saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian juga Fahri, Anis Mualim dan Yusuf Subangit pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.